menurun, maka sangat drastis mahasiswa kurang kreatif, kurang inovatif dikarenakan berbagai hal yang seharusnya menonjolkan ide-ide dan karya-karya daripada mahasiswa itu tidak terlihat. Bersama dengan narasi peradaban. Saat ini saya sedang bersama Ketua Umum PB KESMI, yaitu Kesatuan Mahasiswa Indonesia. Selamat malam, Bu. Gimana kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Apa nih kegiatan yang lagi dilakukan sekarang? Ya, seperti biasanya di masa pandemi kita dihimbau oleh pemerintah untuk di rumah aja sembari menulis dan berkarya. Oh, jadi walaupun dengan keadaan yang seperti ini tetap produktif berarti ya. Iya. Ngomong-ngomong tentang pandemi ini, Bung sebagai mahasiswa, ya apa sih pendapat Bung tentang pendidikan yang ada di Indonesia ini selama masa pandemi, baik itu di kalangan dosen maupun di kalangan mahasiswa itu sendiri? Ya, memang bencana COVID-19 ini saya sebut sebagai bencana karena memang sebagian aktivitas nyaris dilumpuhkan karena adanya peristiwa COVID-19 ini. Namun ditinjau dari sisi pendidikan, ya tak bisa direlakan lagi bahwa dosen dituntut untuk berkreatif, lebih inovasi lagi dalam melakukan kewajibannya untuk menerapkan pendidikan di kalangan mahasiswa, dan mahasiswa itu juga pun sebaliknya harus senantiasa mengikuti instruksi daripada dosen. Oke, ini kan masa sekarang ini dia antara mahasiswa dan dosen ini dia tidak belajar seperti biasanya di kelas. Ya. Mungkin ada yang berkurang seperti dialektikanya, seperti mungkin ikatan emosionalnya yang sekarang hampir kebanyakan itu, bahkan semuanya itu lewat Zoom, lewat berbagai media lainnya gitu. Ya, memang tak bisa dipungkiri bahwa peristiwa COVID-19 ini pemerintah harus mengimbau dan kita pun harus turut menjaga jarak dan di rumah aja untuk memutus mata rantai COVID-19. Nah, korelasi daripada itu dengan adanya peristiwa COVID-19 ini, dosen harus tidak ada pilihan dan tidak ada pilihan lagi selain memberikan pembelajaran kepada mahasiswa melalui media virtual online atau biasa dikenal dengan Zoom Meeting lah atau Google Meet dan sebagainya. Mungkin agak metodenya sedikit berubah, ya, namun dengan disusupi dengan inovasi terbaru gitu. Ya. Namun yang menjadi masalah masalah kemudian bahwa seringkali jaringan ini kan bukan tergantung dari manusia, namun tergantung daripada cuaca dan sejenisnya. Nah, mahasiswa itu sendiri kadang menilai bahwa pembelajaran kuliah online ini kurang efektif dari sisi transfer ilmu daripada dosen itu sendiri. Karena dikarenakan itu tadi, satu, jaringan, kemudian kedua psikologi mahasiswa di dalam menerima mata kuliah dari dosen tersebut, yang mungkin sebagian dari mahasiswa tidak serius, ada dalam keadaan mungkin bercanda sambil makan, ya. Mungkin ya itu mungkin yang jadi problematika, tapi itu sebetulnya lebih ke arah individual mungkin, ya. Kesadaran individual. Ya. Dan ada nggak sih penurunan kualitas menurut Bung Yusran ini di pendidikan yang ada di Indonesia ini selama masa pandemi ini, penurunan kualitas? Ya, memang kalau dari sisi penurunan kualitas, saya menilai harus objektif, namun secara relatif berdasarkan kasualistis pendidikan di masa pandemi COVID-19 jelas sangat menurun, bahkan sangat drastis. Mahasiswa kurang kreatif, kurang inovatif
dikarenakan berbagai hal yang seharusnya menonjolkan ide-ide dan karya-karya daripada mahasiswa itu tidak terlihat. Lalu kalau begitu berarti anggaplah semisal masa pandemi ini belum berakhir selama 1 atau 2 tahun ke depan. Nanti orang yang lulus di tahun-tahun berikutnya, bagaimana dengan kualitas sumber dayanya? Tentu ini sangat berdampak pada orientasi masa depan mahasiswa itu sendiri dalam perspektif mungkin melamar pekerjaan atau bekerja di suatu instansi, itu sangat berpengaruh. Namun jangan karena adanya peristiwa COVID-19 ini dan kurang efektifnya pembelajaran di masa kuliah, lantas kemudian kita turut berputus asa dengan keadaan, menerima dengan apa adanya. Tidak. Bagi saya, mahasiswa harus lebih bekerja keras lagi, lebih giat lagi belajar dengan cara apa? Membaca buku, kemudian menulis, mendengar dan sebagainya. Terlebih di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali program-program yang dikeluarkan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan sebagainya. Dan itu sangat memberikan kontribusi positif. Hal-hal yang bermanfaat tentunya di masa pandemi COVID-19, mahasiswa harus senantiasa memanfaatkan peluang-peluang positif yang ada, bukan justru malah bersantai-santai di rumah aja. Karena nggak kita pungkiri juga bahwa sebagian dari mahasiswa itu ada yang malah dia tuh seperti mendapatkan angin segar dengan peristiwa ini. Dia jadi lebih santai, lebih mungkin tidak serius belajar, seperti itu mungkin juga. Nah, menurut Bung Yusran, bagaimana keadaan mahasiswa Indonesia sekarang entah dalam segi hakikat atau maupun dari segi yang lain? Kalau dari segi gerakan yang dimaksudkan di sini gerakan teoritis dan praktis, mahasiswa tentu terlihat sangat tidak kontributif atau tidak produktif dalam menciptakan suatu narasi yang kreatif. Hal ini terbukti karena adanya kasus-kasus yang seharusnya ditangani oleh mahasiswa sebagaimana fungsinya sebagai agen of change, social control, itu tidak berjalan maksimal. Masyarakat pun kini bertanya-tanya di mana letak mahasiswa, di mana letak peran dan fungsi mahasiswa itu sebagai middle of class di dalam suatu komunitas. Oke, berarti ada nggak pihak-pihak yang mempengaruhi pergeseran kualitas mahasiswa, atau yang mempengaruhi mahasiswa itu seperti yang Bung katakan tadi? Ada nggak pihak-pihak luar atau apa dan lain sebagainya? Kalau dari pihak yang dimaksudkan dengan pihak faktor internal dan eksternal, tentunya ada. Dari faktor internal itu sendiri bahwa satu, mahasiswa kurang berinisiatif untuk melakukan pengembangan diri dengan berbagai narasi itu. Dari sisi faktor eksternalnya, bahwa tidak bisa terelakkan lagi bahwa ada kelompok-kelompok tertentu atau individu tertentu mempengaruhi mahasiswa ke hal-hal yang kurang produktif atau dalam tanda kutip negatif, seperti misalnya mengajak bermain game, melupakan belajar, melupakan tanggung jawab dan sebagainya. Artinya peran mahasiswa sebagai agen of change perlahan-lahan mulai terkikis. Berdampak besar untuk negara ke depannya. Bukan hanya ke depannya. Saya menilai bahwa tak bisa dipungkiri bahwa fakta sejarah mengatakan peran-peran mahasiswa sangat dibutuhkan oleh negara, baik dalam segi pendidikan, sosial, agama dan semuanya. Karena mahasiswa memang sejatinya sebagai orang yang akan membawa perubahan sekaligus mewarisi tonggak-tonggak stafet kepemimpinan yang akan datang.
Nah, kalau misalnya mahasiswa itu tidak produktif dan semakin apatis terhadap isu-isu yang seharusnya dia tangani, maka ya matilah peradaban kita, matilah peradaban negeri kita ini. Jadi mahasiswa ini saat ini seperti tersandra gitu. Ya, tersandra dengan kungkungan pemikirannya yang ya begitulah, yang entah arah pemikirannya kemana gitu. Tidak memperhatikan diri dan masa depannya. Selain daripada itu juga tergerus oleh arus isu-isu hoax di luar sana. Tapi memang kalau kita lihat media sosial, apalagi di masa sekarang ini, lalu lintas media sosial itu sangat meningkat drastis, ya kan? Ya. Mahasiswa seolah-olah disuguhkan dengan hal-hal baru. Tentu ada pihak-pihak luar tentunya yang dia menyuguhkan sebuah ide atau gagasan baru kepada mahasiswa untuk membuat mahasiswa ini semakin melenceng. Ya, sepakat ya dengan itu? Kalau dilihat dari data di berbagai media online menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga pengguna sosial media terbanyak. Wow, peringkat 3. Di data tersebut menunjukkan bahwa pengguna aktif itu lebih banyak didominasi oleh kalangan pemuda atau mahasiswa. Nah, ketidakmampuannya kita dalam menggunakan sosial media kadang-kadang ya fakta menunjukkan bahwa seperti misalnya bukan menjatuhkan produk orang, bahwa tidak sedikit mempertontonkan yang tidak seharusnya dibagikan kepada publik. Oke. Ya mungkin dari penjelasan tadi mungkin agak kita melihat sedikit miris bahwa ternyata pergerakan mahasiswa itu sudah semakin terkikis. Lalu Anda sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Kesatuan Mahasiswa Indonesia, apa yang Anda arahkan kepada kader-kader Anda atau anggota Anda untuk lebih giat lagi dalam mengarungi arus globalisasi di dalam dunia pendidikan atau dalam dunia gerakan? Ya, alhamdulillah untuk di Kesatuan Mahasiswa Indonesia itu sendiri, saya sebagai ketua umum yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk mengemban amanah telah menginstruksikan kepada seluruh kader, khususnya yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Kolaka Timur, dan Kabupaten Bumbana, telah menginstruksikan kepada kader untuk ikut berpartisipasi membantu pemerintah. Salah satu kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin yaitu satu, pengadaan alat cuci tangan yang dibagikan ke tempat-tempat strategis yang banyak atau seringkali dikunjungi oleh masyarakat. Kedua, pembagian hand sanitizer. Oke. Sanitizer. Nah itu. Tapi dalam segi keilmuan atau dan lain sebagainya. Alhamdulillah dengan adanya media online ini, kita juga telah melakukan semacam kegiatan positif melalui webinar. Webinar. Oke, iya. Selain daripada itu, kami juga telah aktif melakukan kajian-kajian baik itu dari sisi ilmu hukum, ilmu pendidikan dan sebagainya melalui media online, supaya mahasiswa itu jangan pasrah terhadap keadaan. Oke. Ada pepatah yang bilang begini, idealisme lu itu hanya sebatas di ruang kelas, Ya. atau hanya sebatas di kampus.
Ya. Ketika lu udah keluar kampus, udah keluar kelas, atau lu udah berkecimpung di dunia politik, di dunia masuk ke dalam sebuah sistem, Anda akan terbawa oleh sistem itu, dan idealisme Anda perlahan-lahan terkikis bahkan hilang. Bagaimana cara atas itu sih? Sebetulnya Sebenarnya kalau kita berbicara tentang idealisme, tidak serta-merta itu harus diterjemahkan ke dalam definisi yang melawan. Tidak. Bahwasanya idealisme itu bisa dikatakan idealisme ketika subjek atau orang yang idealisme itu mampu menempatkan idealisme itu pada tempatnya. Misalnya di perguruan tinggi ataupun di luar kampus, ya kita tetap harus idealisme sesuai dengan kontraknya. Nah, idealisme itu juga ketika tidak mampu ditempatkan pada tempatnya, maka bergeser paradigma itu. Maka sebagian orang telah salah menafsirkan atau menerjemahkan kata idealisme itu. jadi artinya kalau dia penempatan idealismenya salah, maka salah juga lah pola idealismenya. Ya, Kira-kira seperti itu. ya. Dan kita melihat bahwa sekarang ini sedang bukan berarti di masa pandemi ini politik sepi. Ya. Justru mungkin ada gerakan-gerakan tertentu atau gerakan bawah tanah yang sebetulnya ini luput dari penglihatan mahasiswa atau pengetahuan mahasiswa itu sendiri. Nah, banyak contoh dari yang sudah kita alami selama pandemi ini. Jadi mahasiswa itu seperti yang biasanya kalau kita mau bandingkan sekarang dengan dulu, kalau dulu itu reaktif deh, sangat reaktif. Kalau sekarang seperti yang katakan tadi, saya sepakat. Jadi apakah ketika ada permasalahan politik, permasalahan sosial, mahasiswa itu harus begini, harus atau bagaimana? Ya, Reaksi yang nyata mungkin yang bisa membuat mahasiswa itu sadar gitu, dengan bahwa mahasiswa itu merupakan agen of change. ya, Terus ya. reaksi terhadap sebuah dalam kontestasi politik maksudnya. Walau bagaimanapun sebenarnya bukan hanya di wilayah kontestasi politik, namun kalau kita mau bicara khusus tentang kontestasi politik, tentu mahasiswa ya harus berperan aktif, bukan berarti anti terhadap politik. Karena kenapa? Bahwasannya politik itu ya tidak terbatas pada hal-hal tertentu. Makan kita bangun makan dan sebagainya itu karena politik. Jadi minimal harus ada kritik atau dia mengawal kebijakan seperti itu, mengawal kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, mahasiswa harus senantiasa mawas diri dan tidak boleh lupa diri, kan tugas dan tanggung jawabnya sebagai agen change. Karena dengan jalan seperti itu memberikan masukan kepada pemerintah dan sangat membantu negara untuk mengontrol kebijakan-kebijakan yang ada, baik itu kebijakan yang lahir dari personal individu pejabat negara. Pertanyaan terakhir, Bu. Ya. Ada nggak mahasiswa yang di-steer oleh kalangan tertentu? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tentu bakalan menjadi kontroversi di kalangan mahasiswa itu sendiri, karena setiap orang kecenderungannya tentu selalu menuju pada kebaikan dan tidak ingin dituduh yang macam-macam. Tetapi pada faktanya kalau kita mau lihat kejadian pada RUU, kasus RUU KPK dan lain-lain, menunjukkan bahwa telah tampil di video media online ada sebuah desain gerakan yang dipelopori oleh mahasiswa yang notabene
di backup dalam tanda kutip, di backup oleh kalangan pejabat elit yang tentu tidak lepas daripada itu. Segitunya Bu. Ya, seperti itulah, karena mahasiswa ini kan banyak jenis dan ragamnya. Model-model mahasiswa ada yang pragmatis, ada yang oportunis, ada yang idealis dan lain-lainnya. Wow. Ini gila sih. Memang gila dunia. Semakin kesini semakin gila aja. Nah, memang mahasiswa harus gila, gilanya yang positif tentu. Oh, gila dengan hal-hal yang positif. Iya. Yang saya khawatirkan justru seperti itu, ketika dia sudah mendapatkan sebuah tanda kutip proyek dari kalangan tertentu, dia akan mengikuti jejak-jejak yang menurut saya anggaplah jejak hitam atau jejak yang tidak mementingkan kepentingan daripada rakyat Indonesia. Itu mungkin salah satu kekhawatiran kita semua, dan kita juga tentu berharap bahwa mahasiswa terus bergerak aktif, terus memproklamirkan dirinya bahwa dia berada di pihak rakyat Indonesia. Seperti itu kira-kira. Sebagai kesimpulan akhir, memberikan masukan kepada mahasiswa bahwa sejatinya ketika ia ingin membela rakyat Indonesia atau berpihak kepada rakyat Indonesia, itu dia harus berpihak kepada diri sendiri. Senantiasa mawas diri untuk tidak terjerumus atau terpengaruh pada hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri, seperti yang katakan tadi bahwa proyek secara tidak sadar bahwa dia telah melukai dirinya sendiri dan negara ini, menciderai agen of change itu sendiri. Oke, terima kasih kepada Bung Yusran. Lain kali kita bisa bertemu kembali, oke? oke.